Karena Tuhan kita ajaib. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mau bersatu dulu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Bapa untuk kasih setiamu Bapa yang begitu besar bagi kami Tuhan. Kiranya Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau kami semua boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, beribadah pagi hari ini di tempat ini ya Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Kau berkati ibadah raya ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan, sehingga ibadah ini boleh menjadi ibadah yang berdampak bagi setiap hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saya mau ajak jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan dengan dahsyat. Amin. Yes, katakan Dia ajaib. Yesus ajaib. Mari semua bertepuk tangan. Thank you Jesus. Mari semua sama-sama kita nyanyikan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau raja bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, katakan hanya Dia yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari semua nyanyikan. Hey! Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, yes, hanya Dia yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Nama Yesus nama yang ajaib, amin. Dia yang layak, Dia berkuasa. Yes Lord. Layak dipuji, layak disembah, amin. Layak dimuliakan. Hanya nama Yesus. Yes. Semua bertepuk tangan lebih lagi.
Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Dia Raja mulia, Raja mulia. Berikan tepuk tangan yang sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Yes, kita mau bersorak lebih lagi, amin. Kita mau katakan bahwa Dia adalah Allah yang baik. Lord, He is good. Hey. Hey, everybody sing. Lord, You are good and Your mercy endureth forever. Lord, You are good and Your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship You. Hallelujah, hallelujah, we worship You. For who You are, we worship You. You are good. You are good and Your mercy endureth forever. Lord, You are good and Your mercy endureth forever. People from every nation, come on, sing. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship You. Hallelujah, hallelujah, we worship You. For who You are, we worship You. We worship You. Hallelujah, hallelujah, we worship You. For who You are, He's good. You are good. Dia adalah Allah yang baik. He is good. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Good all the time, all the time. You are good. Amen. You are good all the time, all the time. You are, sama-sama kita nyanyikan. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. yes. Sama-sama kita nyanyikan. Lord, You are good and Your mercy endureth forever. Yes, Lord, You are good. Lord, You are good and Your mercy endureth
Yes, katakan Lord you are good. Lord you are good and your mercy endureth forever. Yes, Lord you're good. Lord you are good and your mercy endureth forever. Yes, people from every nation, nation and tongue, from generation to generation. Come on, say, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you. Yes, we worship you, we worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Let's say we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. Sama-sama katakan, you are good. Yes, you are good, Lord. Engkau baik, Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi namanya. Luar biasa. Pada pagi hari ini. Mari jemaat semua boleh dipersilakan untuk duduk. Yes, Tuhan. Yes, kami percaya Tuhan, Kau Bapa yang selalu ada bagi kami, Bapa yang selalu mengasihi kami Tuhan. Kasih-Mu selalu sempurna atas kami ya Tuhan, tidak pernah ada habisnya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Yes Tuhan, Kau bukakan pintu bagi setiap kami ya Tuhan yang membutuhkan Engkau Tuhan. Lord, yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah aku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, takkan Kau biarkan, Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yes Jesus, Kau Bapa yang kekal Tuhan, selalu ada bagi kami Tuhan. Oh, kasih-Mu Tuhan, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya
karuniamu, Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh Bapa, Kau kan kita saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yes Tuhan, Kau selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, berjalan bersama Engkau ya Tuhan adalah jalan yang terbaik yang dapat kami ambil Tuhan. Yes Jesus, thank you Lord. Kau adalah Bapa yang kekal Tuhan, Bapa yang selalu mengerti kami Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yes Lord, terima kasih Tuhan. We thank you Lord. Oh, terima kasih Yesus. Hey Lord, thank you Lord. Kau Bapa yang baik Tuhan. Jesus, yes Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan, nyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu. Yes Tuhan, yes Kau beri yang ku pinta Tuhan. Hey, sama-sama nyanyikan ini. Yes Tuhan, haleluya Tuhan. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, akan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian.
selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kemari semua jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri, kita sembah Dia lebih lagi. Yes. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Yes Lord. Saat Yesus bangkit dari antara orang mati sebelum dia naik ke surga, dia sempat berjumpa dengan Petrus yang kembali lagi mencari ikan. Lalu ketika Yesus berjumpa, Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, adakah engkau mengasihi aku?" "Ya, aku mengasihimu." "Petrus, adakah engkau mengasihi aku?" Petrus bilang, "Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu." "Adakah engkau mengasihi aku, Petrus?" Biarlah pertanyaan ini selalu kita ajukan kepada diri kita sendiri. Adakah aku mengasihi Yesus? Kita tidak perlu bertanya, "Tuhan, apakah engkau mengasihi aku?" Karena dia sudah buktikan kasih-Nya dengan berikan nyawanya buat kita. Tapi apakah saat ini kita mengasihi Tuhan? Korabasya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Yes, Lord. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu Yes, Lord. kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhanku mau menyenangkanmu. Yes, Lord. Ini doa kami, ini hati kami. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana, jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, katakan menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, oh, senangkan hatimu, hanya
itu kerinduan, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Yes. Kirada pasyata karana Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan bagimu, semua ku berikan padamu. Yes. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan, hanya itu kerinduanku. Ya, ini doa kami ya Aba, ya Bapa. Kami mau selalu menyenangkan hatimu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu. Kurapa syandara la papa papa syandara la papa papa. Ya rala syanda, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu. Hurala basyandara la baba. hanya itu kerinduan, Hanya ini kerinduanku, menyenangkanmu ya Tuhan, menyenangkan hatimu Roh Kudus, menyenangkan hatimu. Kirapaya sandara lama ya sandara lama ya sandara lama. Puji Dia dengan berbahasa roh. Hira lama sandara lama sandara lama she. Hira lama ya sandara lama takaramo. Hira lama shande. Hira lama sandara lamo ya karalamo. Hira lama sandara lama. Horana matakana ya maya moshande. Hira lama sandara lamo ya kashande. Hallelujah Jesus. You're everything, kau segalanya bagiku. Ku mau menyenangkan hatimu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, lebih dari segala-galanya. Oh, ku mau menyenangkanmu. Kirala papa syandara lama-lama syanda. Hura papa syandara lama yaso. Siara lama syandera lama ya posyanda. Biar setiap jemaatmu penuh dengan Roh Kudus. Horada baya sandara lama yamo. Hirana yamase. Hira lama ya karana yamo sandara lamo. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku,
menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan, hanya ini mauku Tuhan, hanya ini yang ku ingini, berkenan padamu Tuhan. Ku mau mengasihi Engkau lebih lagi. Ku mau lebih lagi mengasihimu, lebih dari apapun juga. Kaulah segalanya bagiku, tiada yang lain yang melebihimu. Sebab itu segenap hidupku ku persembahkan padamu, sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan padamu. Lebih dari apapun juga, hanya Kau Yesus, segalanya bagiku. Only you Jesus, you're everything. There is none like you. There is none in my heart. You take the first place in my life, because you're Lord and you're everything. And I want to say to you with all my heart that I really love you. Praise God. Thank you, Jesus. Katakan bersama, berbicaralah kepadaku saat ini. Aku siap mendengar firman Tuhan. Aku siap menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Seperti biasanya kita punya sebuah welcome, ucapan selamat datang buat keluarga kita. Yuk kiri kanan saudara, ya keluar dari kursi saudara, kenalan dulu, sambut keluarga kita, bilang senang sekali jumpa dengan saudara dan minggu ini, minggu yang luar biasa. Ajak ke Kersel, ajak doa puasa ya. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Shalom. Saudara yang ada di sini secara onsite dan yang mengikuti secara live streaming, kita adalah orang yang berbahagia bukan karena punya deposito yang banyak, ya punya deposito juga senang saudaraku ya. Punya apalagi duitnya banyak ya kita senang saudaraku. Tapi itu bukan segala-galanya. Bahwa ketika Yesus ada dalam hidup kita itu segala-galanya. Ketika sedang menganggap ada hal lain lebih utama, lebih segala-galanya dari Yesus, maka saudaraku, engkau sedang kehilangan yang terbaik dari hidupmu. Hari-hari ini kita sedang berdoa dan berpuasa. Puji Tuhan sudah hari yang ketiga. Saya belum buka puasa hari ini ya. Baru dari kemarin jam 11 pagi saya makan nasi, sayur. Sedikit aja makan ya. Dan belum makan lagi nasi dan sayur sampai saat ini ya. Tapi kekuatan saya segernya sama kayak saya makannya sudah sehari 3 kali saudaraku. Dan saya kalau kasih khotbah 5 kali hari ini pun tetap gak makan gak masalah. Ada energi dari Tuhan, haleluya. Nah saudaraku yang kekasih,
Iblis tahu bahwa waktunya sudah singkat. Sebab itu saya harap saudara tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi kita ini ada dalam waktu darurat, emergency time. Kalau orang dalam kondisi emergency, maka saudara nggak cukup waktu. Kalau orang dalam kondisi emergency, maka yang dia pikirkan hal-hal yang paling esensi, betul, dalam kehidupan. Setuju Bapak Ibu? Orang udah dalam keadaan darurat, dia masih mikir mau nyiram tanaman sebelum ke rumah sakit, atau misalnya dalam keadaan kritis sakit ya. Dia masih mikir, aduh jemuran udah diangkat belum ya. Itu enggak esensi, saudaraku. Dia hanya memikirkan bagaimana di waktu yang mepet, yang singkat ini, dia selamat. Udah, itu emergency time. Nah saudara, di hari-hari ini Tuhan mau kita kuat. Ya, jadilah kuat. Kenapa kuat? Karena peperangan rohaninya udah tambah dahsyat. Tekanan dalam hidup ini tambah mengerikan. Dicatat di Amerika, ini data beberapa hari ini yang saya dapat. Dicatat di Amerika 1 dari 6 orang di Amerika hidup depresi. Jadi kalau ada yang mau pindah ke Amerika, Anda tambah depresinya. Anda jangan pikir bahwa kalau Anda nanti tinggal di Australia, Anda tinggal di Amerika, your life more better than Indonesia. Come on man. Data fakta menyatakan bahwa orang di sana 1 dari 6 orang depresi. Jadi kalaupun tinggal di Gereja Alam Sentosa kita berbahagia. Kok gak ada amin? Tinggal di Cibarusa kita berbahagia. Tinggal di Narogong berbahagia. Kenapa? Karena yang membuat kita berbahagia bukan tempat tinggalnya. Yesus yang ada di dalam hidupku. Haleluya. Dialah segalanya. Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Yesus segalanya, Yesus bagiku. Tuhan mau kita kuat dan do great exploits, melakukan hal-hal yang besar. Sebab Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar. Daniel 11 ayat 32 kita sudah belajar ini di minggu-minggu yang lalu. Orang yang mengenal Allahnya tetap kuat dan bertindak. Nah kuncinya adalah mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Allah di dalam nama siapa yang kita kenal. Kita mengenal Allah kita di dalam nama Yesus Kristus. Efesus 3 ayat 17 berkata, oleh ayat-ayatnya dicatat, poin-poinnya dicatat, karena seperti biasa kita akan belajar lagi di rumah, betul? Nggak ada yang jawab. Betul? Ya, oke. Yang kedua, akan dibahas lagi di mana? Pinter nih anak-anak, haleluya. Bapak Guru nih Bapak Guru hari ini penuh dengan sukacita, jadi nggak marah-marah, saudaraku. Ya, oke. Jadi anak-anak pinter semua ya, catat ya anak-anak ya, karena nanti ada ujiannya loh nak. Baik. Efesus 3 ayat 17, supaya firman itu jadi hidup. Rema dalam dirimu, maka catat ayatnya, pulang apa? Pelajari lagi. Dibahas lagi di Kersel di minggu ketiga ya. Nah saudara-saudara, Efesus 3 ayat 17, oleh imanmu Kristus diam. Nah ketika Kristus diam di dalam hatiku, ketika Kristus diam di dalam hatimu, maka saudara Yohanes 10 ayat 10b berkata, kita beroleh hidup. Hidup siapa? Ya hidupnya Tuhan itu sendiri. Zoe, hidup rohani, kita punya hidup itu. Nah saudara, Zoe atau dalam bahasa Yunani kata hidup, Zoe hidup rohani itu, saya sebut sebagai sebuah benih ilahi. Sebuah benih ilahi yang ditanam dalam hidup kita supaya kita mempunyai hidup dalam segala apa? Kelimpahan. Nah tapi perhatikan saudara,
memiliki benih ilahi Zoe yang ada dalam hidup kita, tidak otomatis hidupnya berkelimpahan. Banyak orang sudah terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, tapi tidak memperlihatkan hidup yang berkelimpahan. Why? Karena benihnya nggak ditumbuhkan. Iya kan? Sampai buah. Nah, kita miss-nya di sini saudara-saudara. Banyak orang berhenti hanya dengan percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Tetapi saudaraku tidak mengerjakan keselamatannya. Saudaraku, kita perlu mengerjakan keselamatan kita supaya hidup kita berkelimpahan, perisos. Hidup yang berkelimpahan berbicara mengenai kehidupan ilahi yang penuh dengan shalom, penuh dengan damai sejahtera, kasih, sukacita yang melimpah from within, dari dalam. Abundantly, mengalir keluar berlimpah-limpah, overflowing, so blessing others people's life, memberkati kehidupan orang lain. Itu kehidupan yang berkelimpahan. Yang kedua, kehidupan yang berkelimpahan berbicara tentang kehidupan yang bermutu. Karena kehidupan Yesus kehidupan yang unggul, betul tidak? Excellent life, superior, iya kan? Nah, ini yang kita produce, yang kita hasilkan dari hidup kita, kehidupan yang bermutu tinggi, ada buahnya, ada pengaruhnya kepada banyak orang. Nah, ini nggak bisa, saudaraku, otomatis terjadi. Ada hal yang harus kita lakukan. Nah, saudara-saudara, supaya itu terjadi, maka saudara memang gak bisa itu terjadi by our might, dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi dengan rohnya, by His Spirit. Kita perlu the power of Holy Spirit, kuasa Roh Kudus. Kata kuasa Roh Kudus, dunamis. Kita perlu dunamis, power, kuasa Roh Kudus. Supaya kita dapat memproduksi hidup yang berkelimpahan. Nah, ini satu kebenaran yang penting sekali. Saudara clear in your mind. Jelas, bersih, bening di dalam pemikiran saudara. Understandingmu dalam pengertianmu. Why? Karena banyak orang mengira bahwa ketika dia percaya dan terima Yesus, udah ada Zoe, lalu tiba-tiba hidupnya berbuah berkelimpahan. Come on man, nggak begitu saudaraku. Kita perlu kuasa Roh Kudus. Katakan, saya perlu kuasa Roh Kudus. Amin. Ya, poin-poinnya saudara catat ya. Kita perlu kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Itulah sebabnya Kisah Rasul 1 ayat 8. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus bikin janji yang sangat penting sekali. Tadinya dia berikan satu amanat, satu perintah, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dan Yesus tahu betul bahwa untuk menjadikan segala bangsa murid gak bisa dengan kekuatan manusia. Perlu kuasa Roh Kudus. Karena bicara mengenai pergi memberitakan Injil berarti pergi jadi saksi Kristus. Pergi jadi saksi Kristus berarti saudaraku bukanlah pergi untuk lebih dulu bersaksi. Dengan perkataan kita memberitakan Injil. Tetapi kita perlu memperlihatkan buah pertobatan dari hidup kita. Betul tidak? Buah kekristenan kita perlu kita perlihatkan dulu saudaraku. Karena kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu gaya hidup Kristus. Ketika jemaat mula-mula niru cara hidup Yesus, ngikut cara hidup Yesus, lalu orang di luar sana bilang gini, ya sok-sok ngikut ya cara hidup Yesus ya. Disebut Kristen. Atau mereka yang mengikuti pola hidup Yesus, gaya hidup Yesus disebut Kristen. Jadi kita perlihatkan dulu kekristenan sesungguhnya adalah gaya hidup. Hidup yang perisos itu mesti diperlihatkan.
damai sejahtera, sukacita, kasih sayang, kemurahan hati, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan yang lain-lain, saudaraku, ya kan? Moral yang baik diperlihatkan, saudaraku. Baru orang bakal percaya kalau kita cerita tentang Yesus, betul? Ya. Nah, Yesus ngerti bahwa ini nggak bisa tanpa kuasa Roh Kudus. Itulah sebabnya Yesus bilang gini, kamu gak boleh kemana-mana ya. Aku naik, kamu gak boleh kemana-mana 10 hari. Kamu mesti tunggu sampai aku, ya, Bapa mengirimkan Roh Kudusnya. Karena terlebih penting bagiku, sebelumnya saudara catatan murid-murid sedih. Kenapa kamu mau ninggalin kami Yesus? Gitu ya. Yesus hibur, udahlah aku pergi, aku siapin banyak tempat buatmu. Tapi ada yang lebih penting. Aku pergi supaya Roh Kudus datang, Roh penolong, Roh penghibur, Roh kebenaran datang. Kamu lebih perlu itu, gitu ya. Lalu Yesus naik ke surga. Dan jemaat Tuhan, murid-murid 120 orang tunggu di loteng Yerusalem. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu akan penuh kuasa Roh Kudus. Kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Atau kalau kamu penuh Roh Kudus, kamu dibaptis Roh Kudus. Artinya dipenuhi, ditenggelamkan dalam Roh Kudus. Itu arti kata baptisan, artinya ditenggelamkan, dicelupkan ke dalam atau dipenuhkan. Itu arti kata baptisan atau baptiso. Jadi kenapa di GBI kok baptisannya diselamkan? Ya karena baptis itu sendiri artinya diselamkan, ditenggelamkan. Saudara mau cari arti lain tuh nggak ada. Ya arti aslinya dari bahasa Yunaninya ya artinya ditenggelamkan, dicelupkan, dimasukkan ke dalam air, dipenuhkan dengan air. Itulah yang dimaksud baptisan. Jadi kalau saya tanya kenapa GBI baptisnya kok selem? Ya karena memang baptisan ya artinya diselamkan, ditenggelamkan. Jadi yang belum baptis cepat-cepat ya. Nah, saudara-saudara yang baptisan air, belum baptisan air. Kalau kamu penuh Roh Kudus, kamu memiliki apa? Kuasa. Yang ditulis, dicatat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kuasa dalam bahasa Yunaninya adalah dunamis. Dunamis power. Nah saudara, apa yang terjadi ketika seorang penuh Roh Kudus? Nanti saya sampaikan tanda umum orang penuh Roh Kudus. Tapi saya mau sampaikan dulu akibatnya kalau orang itu penuh Roh Kudus. Maka dia saudara memiliki apa tadi? Kuasa dunamis. Ketika dunamis atau kuasa Roh Kudus teraktivasi, saya ulangi, teraktivasi, bekerja work secara efektif dalam hidup saya dan hidupmu, apa yang terjadi saudara? Ketika dunamis bekerja dalam hidup seseorang, yang pertama saudara, dia akan punya yang disebut soul of excellence, jiwa yang unggul, jiwa yang baik dan sehat. Ya, di dalam jiwa ada cara berpikir ya. Ada emosi kita. Emosi itu banyak banget ciri-ciri emosinya, saudaraku. Ya. Ada willingness kita, ada pilihan dan kehendak kita. Itu yang ada di dalam jiwa. Ketika jiwa seseorang baik dan sehat, hidup orang itu pasti bermutu. Sikap, perilaku, kebiasaan kita dikontrol oleh jiwa. Jadi kalau rohmu berkendak, katanya daging lemah, itu bukan persoalan dagingnya sebetulnya. Yang dimaksud adalah jiwa. Tubuh itu ngikut sebetulnya. Ngikut apa? Ngikut apa kata jiwa.
tubuh itu nggak bisa buat keputusan. Tubuh itu hanya alat yang dipakai oleh jiwa. Orang kalau jiwanya bermasalah, seluruh hidupnya bermasalah. Ya kan? Jadi luar biasa loh. Kalau kita penuh Roh Kudus, jiwa kita bakal apa? Baik dan sehat. Kalau jiwamu baik, sehat, maka sudah pasti saudara, sikap perilaku kebiasaanmu juga baik, sehat juga. Kepribadianmu juga baik. Karena kalau kita bicara kepribadian itu di mana sih letaknya dalam manusia? Jiwa. Orang yang penuh Roh Kudus kepribadiannya pasti menarik. Ya kan? Kita bukan kita nggak harus menjadi orang yang carmuk, cari muka sama orang, apalagi saudaraku jilatin orang supaya dapat perhatian orang. Bukan itu maksudnya. Tetapi saudaraku yang kekasih, adalah hal yang normal orang penuh Roh Kudus kepribadiannya menarik, disukai banyak orang. Kalau tolong koreksi dirimu. Loh ya kalau orang serumahmu nggak suka samamu, wah itu udah itu ngeri sekali. Perlu saudara dibaptis Roh Kudus 10 kali lagi saudara. Ada yang nggak beres dalam hidupmu. Orang yang penuh Roh Kudus, kepribadiannya tambah hari tambah menarik. Suami yang penuh Roh Kudus pasti tambah hari tambah disayang istrinya. Istri yang penuh Roh Kudus pasti semakin lama semakin apa? Kinclongnya bukan karena pakai serum apa itu? Whitening. Oh ya itulah pokoknya itu saudara. Tapi kecantikan batinnya aja tuh. Sampai kalau, waduh aku lihat istriku, darling I love you. Ku tak bisa jauh darimu. Kok nggak disambut sih saya? Kalau saudara punya Roh Kudus, penuh Roh Kudus, Anda disukai oleh rekan-rekan kerjamu di ruang kerjamu. Anda disukai di sekolah, Anda disukai di kampusmu. Karena punya kepribadian yang menarik. Nah, saudara saya harap kita rindu penuh Roh Kudus, karena apa? Roh Kudus membuat kepribadian kita menarik ya. Kita menjadi orang yang murah hati, menjadi orang yang generous, menjadi orang yang kind, berbuat baik. Kita punya performance yang bagus, performance yang unggul, karya kinerja yang bagus. Dan kita juga akan perform miracles, menyatakan miracles, sign and wonders, mujizat. Why? Karena dunamis. Tapi orang penuh Roh Kudus, penuh kuasa, tidak otomatis itu terjadi. Kalau Roh Kudusnya tidak diaktifasi. Jadi Roh Kudus perlu diaktifasi. Sebab itu pentingnya kita penuh Roh Kudus dulu. Kalau belum penuh Roh Kudus, gimana kita mengaktifasi Roh Kudus? Nah saudaraku, penuh Roh Kudus atau istilah sebutan yang lain adalah baptisan Roh Kudus. Sebab memang ayat juga berkata, ada firman yang berkata, ada catatannya, ya aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang datang membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi ada baptisan air, yes, tetapi juga ada baptisan Roh Kudus, ada juga baptisan api. Enggak, itu nanti next topic aja ya saudaraku. Nah, mari kita lihat beberapa ayat. Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 4. Silakan sudah lihat
Alkitab saudara, e-Bible saudara maupun Bible cetakan saudara, ya bisa juga ditampilkan oleh multimedia. Mari kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 4. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu apa saudara lanjutnya? Ya, mereka berkata-kata bahasa lain yang diberikan oleh Roh, atau mereka berkata-kata dalam bahasa Roh. Atau bahasa yang diberikan Roh Kudus. Ya, oke. Tolong catat baik. Lanjut. Kisah Rasul 10 ayat 38. Petrus di rumah Cornelius. Cornelius adalah seorang kafir, Gentiles, yang gak pantas untuk mendengar Injil. Karena bagi orang Yahudi keselamatan hanya bagi mereka, bukan orang non-Yahudi. Tapi Petrus dituntun Roh Kudus untuk melayani di rumah Cornelius. Dan Petrus berkhotbah mengenai Yesus. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan apa? Ayo lebih keras. Yesus saja perlu pengurapan Roh Kudus. Kenapa? Karena dia dalam posisi sebagai manusia. Kalau Yesus perlu pengurapan Roh Kudus, apalagi saya, saudaraku, ya. Nah, ketika dia mengalami pengurapan Roh Kudus dan kuat kuasa, yang menariknya kata kuasa yang muncul di situ dalam bahasa Yunani-nya adalah dunamis. Kata kuasa dalam bahasa Yunani itu ada beberapa kata yang berbeda. Ada kata exousia yang umum ya. Exousia, dunamis, basileus. Ada 2 kata lagi yang lain. Tapi umumnya 3 kata itu. Indonesia hanya menggunakan 1 kata ini. Kuasa. Wah miskin ya bahasa Indonesia ya. Nah, ketika Yesus penuh Roh Kudus, kuat kuasa dunamis. Nah itu dia. Ada dalam hidupnya. Haleluya. Apa yang Yesus lakukan? Ia berjalan berkeliling sambil berbuat. Lah iya, karena jiwanya tadi soul of excellence. Karena jiwanya excellent, baik saudaraku. Hatinya baik, murah hati, suka nolong orang. Memberkati hidup orang, gitu kan. Jadi kalau penuh Roh Kudus, kikirnya setengah mampus. Jangan ngaku-ngaku penuh Roh Kudus. Orang penuh Roh Kudus, nanti saya beritahu ciri umum, ciri awal, tanda umum. Tapi harus diikuti dengan buah. Penuh Roh Kudus itu bukan hanya berbahasa roh. Harus ada apa? Buah. Yesus penuh Roh Kudus. Yesus ada buahnya, berbuat baik. Ada peace project yang Yesus lakukan. Ya. Nanti sebentar ditampilkan peace project-nya Kids for Christ. Dan Yesus menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Perform miracles. Menyatakan tanda dan mujizat. Petrus sampaikan ini kepada Cornelius, keluarganya dan orang-orang yang hadir di rumah Cornelius saat dia berkhotbah. Mari kita lihat apa yang terjadi di Kisah Rasul 10 ayat 44. Ini ayat sambungan. Saudara baca di rumah secara lengkap Kisah Rasul 10 ya. Ayat 44 silakan. Dikatakan turunlah Roh Kudus. Haleluya. Saat Petrus lagi khotbah, turunlah apa? Ke semua orang yang lagi dengerin khotbah. Haleluya. Apa yang terjadi? Ayat 45. Mereka melihat Roh Kudus. Mereka melihat Roh Kudus turun ke atas bangsa-bangsa yang lain. Mereka tercengang-cengang, kok bisa Roh Kudus juga dicurahkan kepada bangsa-bangsa lain, orang-orang kafir. Kok bisa? Nah, pertanyaan saya adalah bentuk Roh Kudus seperti apa yang mereka lihat? Kok bisa mereka bilang, kok orang itu penuh Roh Kudus? Berarti ada cirinya dong, betul? Ada tandanya dong.
bahwa ya itu penuh Roh Kudus. Nah mari kita lihat tandanya apa. Yuk ayat 46. Kita baca bersama-sama ayat 46, 2, 3. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jelas. Ternyata tanda mereka tahu bahwa orang itu penuh Roh Kudus turun ke atas orang-orang itu karena mereka apa? Berbahasa roh. Dan ketika mereka bahasa roh, ikutannya apa? Memuliakan Allah. Artinya mereka memuji-muji Tuhan. Perhatikan ini ya. Oke. Lalu kemudian ayat 47 ada persoalan doktrin di sini. Kok bisa ya? Mereka penuh Roh Kudus tapi belum dibaptis. Harusnya dibaptis dulu dong baru penuh Roh Kudus. Tapi luar biasa. Mereka sudah penuh Roh Kudus. Kalau begitu siap sekarang dibaptis. Ayat 47. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Haleluya. Oh luar biasa. Yuk. Kayaknya jemaat belum yakin kalau belum ada ayat yang lain. Mari kita lihat ayat yang lain, history yang lain dalam Kisah Rasul 19 ayat yang kelima. Ada catatan mengenai pengalaman yang lain di sini dari pelayanan Rasul Paulus. Kisah Rasul 19 ayat 5 itu bicara mengenai orang memberi diri dibaptis. Ya, oke. Kemudian apa yang terjadi ayat 6. Kita baca bersama-sama. Dan ketika Paulus menumpang tangan di atas mereka, apa yang terjadi? Bagaimana orang tahu Roh Kudus turun atas mereka? Yuk. Itu dia. Karena orang-orang itu tiba-tiba berbahasa roh dan diikuti dengan bernubuat. Oke, semakin jelas. Jadi kesimpulannya apa jemaat Tuhan? Bahwa orang penuh Roh Kudus, tanda orang penuh Roh Kudus adalah berbahasa roh. Itulah sebabnya pastikan semua jemaat penuh Roh Kudus dan berbahasa roh. Sebab itulah caranya bagaimana kita kemudian masuk dalam dimensi dunamis power. Kita belum bisa mengalami dimensi dunamis power kalau kita belum penuh Roh Kudus. Nah, saudara, secara cepat saya menyampaikan kepada saudara manfaatnya. Saudara perhatikan tadi bahwa ketika jemaat di rumah Kornelius berbahasa roh lalu kemudian mereka memuliakan Tuhan. Berarti saudaraku cara juga kita memuliakan Tuhan adalah dengan berbahasa roh. Kedua, ketika mereka berbahasa roh dan bernubuat. Nah sekarang mari kita lihat. Saudara kalau mau lengkapnya ini pelajaran kelas SPK ya. Di Camp Citra Restoration kita. Di Camp Restoration kita 1 hari, itu nanti minggu kedua ya Pak Hari ya. Rencananya minggu kedua Juni kita ada camp Restoration Day 1 hari di sini. Celebrate Inner Man Transformation atau merayakan transformasi manusia batin. Ada 5 topik kita akan belajar 1 hari ngalamin. Salah satunya adalah kepenuhan Roh Kudus. Yang belum berbahasa roh datang. Karena itu khusus sesi pembaptisan Roh Kudus. 1 Korintus 14 ayat 4. Dikatakan bahwa orang yang dicatat ya. Ini bicara mengenai pemanfaatan bahasa roh ini ya. Pemanfaatan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 4 berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya. Nah ini menarik. Kalau saudara tanya kepada saya, ada dari 9 karunia manifestasi Roh Kudus, saya minta yang mana? Saya minta bahasa roh. Loh kenapa minta bahasa roh? Karena ketika saya penuh Roh Kudus dan berbahasa roh, saya bisa membangun diriku sendiri. Saya perlu kekuatan roh tiap saat. Saya perlu energi ilahi tiap saat. Saya sudah bagikan itu saudara di hari pertama ketika kita lagi doa Powerhouse Night. Mulai Jumat
Sabtu nanti sampai berakhir Sabtu. Malam ini nggak ada 2 karena kita ibadah 2 kali pagi hari ini. Saya sampaikan bahwa saya ini mendapatkan manfaat besar sekali dengan bahasa roh. Saya banyak menggunakan waktu pribadi saya berdoa dengan berbahasa roh. Apalagi ketika ada tekanan berat, tiba-tiba ada tekanan di dalam perut saya ini. Atau tiba-tiba ada kekosongan, atau tiba-tiba ada intimidasi, ketakutan, kekhawatiran, itu kan biasanya dari titik ini, saudara. Baru naik ke atas. Maka saya yang lakukan adalah bukan minim pil tidur, bukan minim pil anti stres. Tapi yang saya lakukan adalah berbahasa roh, itu obat yang paling manjur. Saya berbahasa roh, kurata kabaka syakara pusyaka, restikia parada kasih, sampai lega. Kayak napasin. Lega. Saudara sering ngalamin itu. Kita perlu psikolog, iya. Kita perlu konseling, boleh. Kita perlu psikiater, yes. Tentu tergantung beratnya yang saudara sedang hadapi. Gak ada masalah dengan itu. Tapi dalam pengalaman saya, obat yang paling manjur buat saya adalah berbahasa roh. Saudara gak mau ikuti, terserah saudara. Tapi saya mengalami, it works in my life. Saudara nanya saya banyak tekanan. Tekanannya saudara mau nanya dari jurusan mana? Tapi saudara saya itu stres, ya ada stresnya. Tapi stresnya kok sebentar, kenapa? Saya nggak mau biarin stres lama-lama. Saya langsung menyelesaikan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Cara terbaik terampuh saya yang pertama adalah berbahasa roh. Saya lakukan 1 Korintus 4 ayat 4, membangun rohku, membangun diriku. Silakan kok saudara nggak mau praktek ya rugi sendiri. Saya nggak mau. Saya hidup ini untuk menikmati yang terbaik dalam kasih karunia Tuhan. Saya nggak mau hidup yang hidupku yang sengsara. Semua dipikir. Capek. Ayat 3. Paulus berkata bahwa aku mau supaya kalian semua bernubuat. Karena bernubuat itu kalian apa? Coba ditampilkan ayat 3. Membangun, menasihati dan Jadi Paulus bilang kalau dalam pertemuan bersama-sama ini bagus ya orang Yang dimaksud bernubuat adalah kata-kata yang kita sampaikan, membangun orang, menasihati dan menghibur. Tapi saudaraku, saya temukan kuncinya. Bagaimana orang bisa beroperasi dalam bernubuat kalau rohnya lemah? Kalau jiwanya penyakitan ya, dia mau ngapain sama orang lain? Nggak bisa. Tapi kalau rohnya kuat, dia gampang nguatin orang, betul nggak? Rohnya bersemangat, ya dia gampang semangati orang. Berarti kuncinya dari mana dulu nih? Roh dulu, bahasa roh dulu lebih banyak kita. Amin. Kita berbahasa roh, maka diikuti oleh bernubuat. Bukan bernubuat dulu. Ini dia. Maka kita dapat menghibur, menguatkan, menasihati orang lain, membangun orang lain. Saudara menasihati, membangun, menghibur orang lain tanpa rohmu kuat. Saya mau bilang Anda juga ikutan depresi. Karena survei dan fakta membuktikan salah satu profesi karir yang paling depresir. Yang paling pressure dan membuat orang depresi adalah psikolog dan psikiater dan juga dokter. Salah satunya. Kecuali dokter di WTC enggak. Karena dokter di WTC udah ngerti bahasa roh. Punya istri yang mencintai, jadi enggak depresi. Haleluya. Kalau bahasa roh juga, tapi kalau istri enggak mencintai juga kita bisa stres juga ya saudaraku. Haleluya. Jadi itu dia saudara. Lalu saudara, berbahasa roh ini luar biasa sekali. Ayat 15.
Ini kata Paulus, ayat 15. Ya, silakan. Apa yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan Rohku. Jadi, kalau udah penuh Roh Kudus, bahasa roh, doa dengan berbahasa roh. Kemudian apa lagi? Aku juga memuji dengan rohku. Berarti aku bisa memuji, menyembah Tuhan dengan berbahasa roh. Wow, ini efektif sekali saudara. Jadi saudaraku yang kasih, ketika aku berdoa dengan bahasa roh, pertama aku berdoa buat diriku, tetapi juga ayat yang lain berkata, waktu kita berdoa dalam roh, kita sedang berdoa buat orang-orang kudus. Jadi saudara, kenapa saya banyak doa bahasa roh? Karena jemaatnya belum banyak sih. Memang di sini ya hampir 300, tambah lagi yang berapa cabang kita. Tapi kan kalau doain satu-satu, mana tahu saudaraku. Tapi ketika berdoa dengan bahasa roh, keren saudaraku, ya kan? Ketika berdoa dengan bahasa roh, Tuhan, Roh Kudus tahu persis ketika saya berbahasa roh. Roh Kudus mungkin sedang berdoa buat Saul. Saul lagi. Bang Saud. Nggak ada Saul di sini. Ya memang nggak ada Saul ya di sini. Bang Saud. Roh Kudus sedang berdoa untuk Bang Saud. Roh Kudus sedang berdoa buat Uco. Roh Kudus sedang berdoa buat Stephen. Buat si Tohang. Roh Kudus sedang berdoa. Melalui siapa? Gembalamu. Kenapa? Karena Alkitab berkata gembala berjaga-jaga atas jiwa atau nyawa jemaatnya. Haleluya. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya harus banyak berdoa dengan berbahasa roh. Saya banyak memuji Tuhan dengan berbahasa roh. Dan di ayat 18, Paulus agak sedikit membanggakan diri. Tapi kebanggaan yang kudus. Aku mengucap syukur bahwa aku lebih banyak berbahasa roh daripada kalian semuanya. Kesimpulannya apa dari pernyataan ini? Bahasa roh itu penting sekali. Seorang rasul super, Paulus, yang menulis 13 kitab. 13 tambah 10. 13 kitab. Dia bilang aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih banyak dari kamu semua. So, penting sekali saudara. Saudara mau mengalami hal ajaib luar biasa, banyak berbahasa roh, amin. Saudara ada kesempatan, yuk hadir. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, masih ada 6 hari kita. Betul ya? 6 hari kita untuk Powerhouse Night di malam hari, jam 7:30. Pak, ayo come on. Saudara bisa tanya kepada mereka yang hadir di hari pertama, hari kedua. Itu intensitas pengurapannya naik sekali. Ayo jangan sampai Anda tidur-tidur rumah, nonton film lagi jalan-jalan. Come on man, manfaatkan waktu datang ke tempat ini. Anda gak rugi. Ya tapi kalau Anda gak mencintai Tuhan, ya susah, dipaksa juga gak datang. Tapi kalau Anda mencintai Tuhan, Anda mengejar hadirat Tuhan. Ciri orang mencintai Tuhan adalah gak usah dipaksa-paksa sama gembala. Dia akan kejar hadirat Tuhan. Amen. Itu loh cirinya. Nah saudara, saya akan ajarkan secara lengkap pada kesempatan berikut ini tentang ayat ini. Mari kita baca Matius 17 ayat 20-21. Matius 17 ayat 20-21. Iya. Kamu dapat berkata kepada gunung ini apa? Pindah, gunung pindah. Tidak ada yang mustahil bagimu asal kamu punya iman sebesar. Kalau kamu punya iman sebesar biji sawi saja. Sekarang ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan apa? Mereka udah tengking-tengking, sakitnya enggak hilang-hilang, setannya enggak pergi-pergi, orangnya tetap sakit. Orangnya komplain, pasien komplain, konsumen komplain sama Tuhan Yesus. Kenapa sih murid-muridmu doain kami enggak sembuh-sembuh. Yesus tegur mereka, kamu kok enggak percaya ya kamu. Kamu harus punya iman. Tapi memang kata Yesus, jenis ini tidak dapat pergi begitu saja tanpa doa dan
puasa. Pak, Bu, saya nanti akan ajarkan di hari Senin, hari Selasa. Datang. Kalau saudara dapatkan ini, saudara mulai hari ini akan bergairah berdoa dan berpuasa. Saya memasuki tahun 2020 sampai tahun 2023. Rata-rata seminggu 3 kali saya berpuasa. Berarti jemaat lebih rohani dari gembalanya. Karena jemaatnya tidak perlu puasa. Saya nggak merasa terlalu rohani, sehingga saya berpuasa. Saya berpuasa karena saya perlu Tuhan. Saya berpuasa karena saya tahu diri bahwa ada banyak hal yang nggak bisa saya capai dalam hidup ini dengan kekuatanku dan caraku. Maka saya perlu berpuasa. Karena ada jenis-jenis yang tidak bisa kita alami terobosan hanya kecuali doa dan puasa. Tapi ini hidup soal pilihan. Kalau saya memilih yang terbaik. Saya berdoa dan berpuasa karena saya juga menghadapi yang namanya peperangan terhadap 3 anak saya. Saudara jangan pikir hamba Tuhan seperti saya berarti anak-anak saya aman. Justru anak-anak saya ada dalam satu target operasi iblis. Saya berjaga-jaga atas Sharon, saya berjaga-jaga atas Geraldi, saya berjaga-jaga atas Adrian. Bukan dengan kekuatan uangku, tetapi dengan doa dan puasa. Saya nggak bisa ngikut mereka kemana saja. Saat ini Sharon ada di Bandung, saya nggak bisa ngikut dia. Jaga di lu, ngapain lu? Di hotel mana lu? Sama siapa lu? Nggak bisa begitu. Lalu aku overthinking gitu. Cemas, gimana nih anakku? Jadi apa nih? Jadi apa? Aku harus berdoa dan berpuasa. Nanti saya buka sama saudara, saudara akan keranjingan puasa. Saudara akan keranjingan puasa. Kecuali orang yang gak berpuasa adalah orang yang memang sama sekali gak ada pergumulan dalam hidupnya. Atau sama sekali orang-orang yang memilih hidup yang biasa-biasa saja. Tapi kalau Anda memilih hidup yang luar biasa, maka Anda memilih doa dan puasa. Kalian yang mau nikah, doa dan puasa. Sebelum saya, ini ada Hana, ada Kesia, ada siapa-siapa di sini. Yang muda-muda nih, dengar baik. Dengar baik. Dengar khotbah saya tentang kalau mau ngalami surga, menikahlah. Mau ngalami neraka, menikahlah. Sheryl saya doakan 7 tahun, bukan 7 hari. Saya berpuasa karena 15 hari 1 bulan hanya untuk mendapatkan konfirmasi dengan orang ini apakah dari Tuhan atau tidak. Dan saya harus berani berkata, no, kamu bukan dari Tuhan bagiku. Karena saya ngerti, tanya Oka dan Marlon yang sudah menikah, betulkah pernyataan saya itu? Tanya Kak Dokter Yoyo sama Dokter Nana juga lah. Bahkan saran saya, kalau kamu bisa membujang dan bahagia dengan membujang, lebih baik membujang daripada menikah. Serius, I'm serious. I am really serious. Karena kenyataannya orang menikah sangat menderita hari ini. Banyak aja yang pura-pura kayak malaikat kalau ketemu orang. Hai Anila Pak. Tapi sesungguhnya di sini berat. Banyak orang terpaksa satu rumah aja karena apa kata dunia. Itu model sekarang banyak model Thomas apa itu yang bintang film itu. Thomas siapa itu? Bintang film artis itu loh yang Ari Wibowo ya. Betul kan? Saya salah ngomong maksudnya. Habis minta maaf itu bukan jurusanku bro. Jadi aku salah ngomong. Aku nyelisepinya aku marah juga tuh. Ini bahaya sekali itu. Ini orang cerai, dia bilang gini, saudara kami udah cerai tapi kami baik-baik aja loh. Loh ya, baik-baik aja kenapa cerai ya? Lalu masih serumah lagi. Dunia udah kacau saudaraku, udah bolak-balik saudara. Jadi ambil puasa loh, yang bujang-bujang puasa 3 hari, 7 hari, 40 hari, 50 puasa. Serius. Jangan anggap itu biasa. Saya harap Sharon juga dengar di live streaming ini karena dia ibadah live streaming.
Enggak tahu ibadah satu atau ibadah dua ini kan. Ya, jadi saya akan mengajarkan, membagikan kepada saudara-saudara nanti secara lengkap rahasianya tentang doa dan puasa. Ini bukan puasa cara yang lain, ini puasa Alkitabiah. Saudara akan melihat tembok Yeriko dalam hidupmu roboh. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Korada basyakarala basya. Rete kata kapata kasya takaralaya. Resta karadaya basyakaralaya ba. Opreta kasyakarala. Yes, Tuhan mau kita selalu penuh dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus mau kita selalu penuh dengan Roh Kudus. Itulah jemaat Tuhan. Selalu penuhlah dengan Roh Kudus. Mari saudara katakan kepada Yesus, Yesus aku selalu mau penuh dengan Roh Kudus-Mu. Kalau saudara yang sudah penuh dengan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Ayo, jangan sekali-sekali baru berbahasa roh atau memuji, berdoa dengan berbahasa roh. Jangan, rugi saudara. Tapi sesering mungkin, saya ulangi, sesering mungkin berdoa dengan bahasa roh. Sesering mungkin memuji Tuhan dengan berbahasa roh. Seakan mendapatkan manfaat rohani yang sangat-sangat luar biasa. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Supaya kita bisa menyenangkan Tuhan, maka kita selalu harus penuh dengan Roh Kudus. Selalu penuh Roh Kudus. Urapilah saya dengan minyak baru. Urapi saya dengan Roh Kudus-Mu. Penuhilah saya dengan kuasa Roh Kudus. Saya rindu Tuhan melihat kuasa dicurahkan dalam hidupku, dicurahkan di hidup saya, di hidup saya. Sekali lagi nih doaku, doa kita, urapilah saya, urapilah saya oleh Roh Kudus-Mu, oleh Roh Kudus-Mu. Penuhilah saya, penuhilah saya dengan Roh Kudus-Mu, dengan Roh Kudus-Mu. Saya rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di hidup saya. Kau berdoa buat setiap jemaat Tuhan supaya tidak ada satupun yang tidak penuh Roh Kudus. Semuanya penuh Roh Kudus, ada dunamis power, kuasa dunamis dalam hidup mereka, dan mereka mengaktifasinya dengan berdoa dalam berbahasa roh, dengan memuji dalam berbahasa roh, dan berpuasa. Roh Kudus ajar kami, tuntun kami dalam seluruh kebenaran, khususnya nanti Senin Selasa kami akan belajar khusus tentang the power of fasting, kuasa daripada berpuasa, supaya kami semua hadir dan mengalami terobosan. Dan yang belum penuh Roh Kudus, yang alami ikatan belenggu dosa, kejahatan, kebiasaan buruk, dilepaskan dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus katakan, amin. Silakan duduk saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami sudah menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami Tuhan. Di masa penantian kami Tuhan untuk pencurahan Roh Kudus.
Biar gereja Tuhan, jemaat Tuhan mendapatkan lawatan Tuhan. Dan kami mengalami terobosan demi terobosan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Biar kami dapat memanifestasikan hadirat surga di dalam gerejamu ini Tuhan. Setiap orang dapat melihat Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang berkuasa atas kami, atas gerejamu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan terus berjalan, bertumbuh dan bertumbuh terus dengan Engkau Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Bram yang sudah Engkau tetapkan untuk mengembalakan jemaat-Mu ini Tuhan, baik di kota wisata Kupang Soe. Kiranya Tuhan juga terus memberikan hikmat, memberikan pengurapan yang lebih lagi Tuhan. Setiap pelayanannya Tuhan berdampak dan setiap pelayanan disertai dengan kuasa-kuasa dan tanda-tanda mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan keluarganya, istri, anak-anak ke dalam tangan Tuhan, dalam pemeliharaan, perlindungan dan penyertaan Tuhan. Rancangan yang sungguh amat baik Tuhan berikan buat mereka Tuhan, supaya kami dapat melihat bahwa Engkau yang menopang mereka, Engkau yang menyertai mereka. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat Penatua Bapak Edili Tuhan yang saat ini berada di Medan, Tuhan juga menyertainya. Bu Ipini dan anak-anaknya semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam usaha pekerjaannya, Tuhan membuatnya berhasil Tuhan. Terima kasih, bahkan kami juga berdoa buat seluruh diaken, pengerja yang tergabung dalam GBI WTC Families ini Tuhan. Biarlah kami bersatu hati Tuhan, kami unity bersama-sama untuk mengerjakan setiap rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang sudah ada dalam gereja ini Tuhan, yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapak, kami boleh bekerja bersama-sama Tuhan. Kami juga berdoa buat Indonesia Tuhan, kami percaya Indonesia berada dalam tangan Tuhan, Indonesia berada dalam naungan Tuhan. Kami percaya Indonesia akan bertumbuh menjadi negara yang baik Tuhan, maju, sejahtera, seluruh rakyat Indonesia mengalami sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapak, bahkan seluruh rancangan-rancangan yang buruk dari si iblis kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami deklarasikan Indonesia terbebas dari korupsi Tuhan. Indonesia terbebas dari kolusi, nepotisme Tuhan. Indonesia akan terus maju Bapak, bersama di dalam kepemimpinan Bapak Joko Widodo dan Bapak Marprom Amin Tuhan. Bahkan seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia, mereka boleh bersatu hati untuk membangun negeri ini Tuhan. Bahkan seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia dan negeri ini dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami juga percaya Tuhan, di dalam tahun politik ini di tahun 2024 untuk memilih pemimpin yang baru. Tuhan juga memberikan hikmat buat seluruh rakyat Indonesia. Engkau membuka mata hati rohani mereka Tuhan, supaya mereka melihat mana pemimpin yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat pencurahan Roh Kudus di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Oh terjadi lawatan Tuhan, pencurahan Roh Kudus besar-besaran, sehingga Tuhan banyak jiwa-jiwa bertobat, banyak jiwa yang mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga Bapak Indonesia penuh dengan damai Tuhan. Kami katakan shalom bagi Indonesia. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Gembala buat firman-Nya pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak dalam pelayanan. Baik, kita akan deklarasikan persembahan kita. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan secara tunai bisa masukkan ke dalam amplop, dan Bapak Ibu yang memberikan persembahan secara non tunai bisa ditransfer ke rekening BCA yang ada di hadapan Bapak Ibu Saudara, atau Bapak Ibu yang ada di live streaming bisa transfer ke rekening BCA yang ada di dalam layar monitor Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdiri, kita akan deklarasikan persembahan kita dari hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah, kejutan dan penghargaan.
diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan masukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di tangga turun setelah kita pulang nanti. Kita akan lihat warta dari multimedia. And once again, ladies and gentlemen, United Flight 1017 to Calgary is closing doors in 1 minute. Ticket and confirmed passengers. Para penumpang kami yang terhormat, selamat datang di penerbangan WTC Air. Kami mohon untuk tetap duduk sesuai dengan nomor boarding pass dan jangan lupa tersenyum karena siapa tahu jodoh Anda ada di sebelah Anda. Penerbangan ini akan ditempuh dengan jarak waktu Tuhan pasti yang terbaik dan dengan ketinggian 40.000 kaki di atas permukaan laut. Mari kita saksikan Warta Sepekan. Powerhouse akan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 5.30 pagi di Gereja GBI WTC Kota Wisata. Yuk kita berdoa dan memuji Tuhan bersama. Jemaat terkasih, mulai tanggal 19 hingga 28 Mei, kita ada sebuah momentum yang luar biasa. Doa saya setiap jemaat dapat mengalami selama 10 hari Dunamis Power. Pastikan setiap jemaat lakukan yang satu ini. Mari dong, ikut doa dan puasa 10 hari. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know, deep down I know that you're here with me, here with me. And I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living. Come on, let's shout it out. Nothing is impossible. I'm gonna live safe. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Oh, deep down, I know that you're here with me. You're here with me. I know that you can do anything. Yeah, through you, I can do anything. I can do all things. Para penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Jangan lupa untuk kenakan sabuk kebenaran, perisai iman, dan pedang roh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.
says blue skies are gone. Yes, it is. Can you hear him crying now? There's a girl searching for a father and a friend, praying that the storm someday will end. But instead of walking away, open up your heart and say, I can see your tears. Yes, I will. Here's my shoulder. Hallelujah. Listen. Oh, there's a child who is sick and begging to be free, but there is no cure for his disease. He looks up to his mother. Praying that someday the sun will shine again. And the pain? I see your tears, yeah. I'll be there in a hurry when you fall. I'm your friend and I'll catch you when you fall. Yeah, yeah, yeah. Here's my shoulder, you can lean on me, yeah. Tell me how can I love Jesus when I never seen his face? Yeah, I see you dying. And I turn and walk away. So hold my hand. Let me take you to a friend of mine that's waiting just to ease your troubled mind. Yeah. He loves you more than you'll ever know. Instead of walking away, open up. Open up your heart and say, Come on. I am here. I am here. You can lean on me. When you call, friends will be there to catch you when you fall. Thank you, Jesus. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kami dari KFC mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan, doa dan dana yang telah Bapak Ibu berikan sehingga tanggal 13 Mei yang lalu kegiatan Peace Project KFC ke Panti Asuhan Purity berjalan dengan baik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Doa puasa kita masih ada sampai hari Minggu dan kita masih ada doa malam di tempat ini jam 19.30. Bapak Ibu boleh bisa hadir bersama-sama dengan kami. Dan ibadah hari Minggu tanggal 21 Mei, tanggal 28
8 Mei, ibadah raya 1-2 akan dilayani oleh Diaken Haryanto. Kenal ya? Kayaknya kenal ya? Kenal ya? Ya. Dan Gembala Penatua Pengerja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun, baik ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Dan adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pada saat ini? Silakan lambaikan tangan, kami mau berkenalan lebih dalam lagi. Ada? Ada? Iya, silakan mari kita akan kasih salam di buat belakang Bu Nana. Ibu kita. Ucapkan selamat datang dan kami sambut dengan penuh sukacita. We care of you. Puji Tuhan. Ajak ya kiri kanan saudara, bilang yuk ikut ya, kita doa tiap malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Siapa yang mau datang angkat tangan tinggi-tinggi. Yeay, puji Tuhan. Loh yang lain gak angkat tangan ya? Stephen, gak angkat tangan. Hah? Oh ngajar jam yang sama ya? Ya yang gak ngajar jam yang sama ya datang ya saudaraku ya. Mari kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, jemaat yang diberkati, pulanglah dengan semua berkat melimpah yang tersedia bagimu di dalam surga yang telah dikaruniakan Yesus Kristus kepadamu. Berkat damai sejahtera daripada Bapa surgawi, keselamatan kekal dari Yesus, dunamis power, kuasa Roh Kudus yang memampukanmu menjadi saksinya dan menumbuhkan buah-buah yang berkelimpahan. Semua berkat ini menyertai hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat boleh mengambil waktu saat teduh sejenak untuk mengucap syukur ibadah pada pagi hari ini. Ibadah telah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.